Seorang pria diganggu oleh istrinya sepanjang malam hingga tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia melihat seorang paman yang sepertinya tidak lebih waspada darinya. Bahkan goyah dan jatuh. Dia juga dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Pria itu secara naluriah melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tetapi ketika dia hendak pergi, paman itu menghentikannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan 2 koin, lalu berbalik dan pergi. Pria itu menganggapnya lucu. Sekarang masih ada orang yang berterima kasih padanya seperti ini. Meski kedua koin tersebut tidak cukup untuk membeli mie instan, ia tetap menyimpannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari takdir barunya. Ketika dia akan pulang kerja, dia mengulurkan tangan. Tiba-tiba kepala departemen mengucapkan terima kasih. Sekarang saya tahu bahwa dia adalah orang pemberani yang menghibur rekan-rekannya. Omong-omong, ketika ibunya meninggal, dia seperti tidak bisa hidup kembali. Tetapi dalam perjalanan pulang, ada insiden. Dia tidak tahu kapan stasiun tol muncul di sini. Meski penasaran, dia tidak punya jalan kembali. Navigasi juga membawanya ke sini. Dan itu adalah loket tol. Pria itu mengeluarkan uang $500 dan memasukkannya. Tetapi tidak menemukan jawaban. Pria itu bertanya-tanya, apakah perubahan tidak dapat dilakukan? Bukankah seharusnya dia menaruh uang 500 di sana? Lalu dia mengeluarkan koin yang diberikan paman untuknya. Dia mencoba untuk memasukkannya. Tetapi secara tak terduga, itu berhasil. Awalnya Dian berpikir bahwa perjalanan ini akan segera berakhir. Tapi semakin dia mengemudi, semakin aneh perasaannya. Pada saat ini, petanya rusak. Kecepatannya terus meningkat. Dia menginjak rem. Tetapi mobil tidak merespon apa-apa. Dengan kecepatan ini, dia bisa langsung masuk surga. Pria itu berteriak ngeri. Kemudian dia tiba-tiba bangun dan melihat ke langit-langit. Apakah ini rumah sakit? Dia tiba-tiba duduk. Di sebelahnya ada seorang pria yang sedang tidur. Lihatlah furnitur di rumah. Bukankah ini rumah yang sama yang Anda sewa di perguruan tinggi? Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah saudara perempuannya. Setiap kalimat yang diucapkannya begitu akrab. Kemudian dia melihat kalender di dinding. Hari itu adalah 12 tahun yang lalu. Lalu ia berjalan keluar rumah. Menurut situasi 12 tahun yang lalu, dia akan segera melihat dewinya. Itu persis sama dengan apa yang dia katakan. Gadis itu mengundangnya untuk melihat pertunjukannya malam nanti. Dia menjawab sama seperti tahun itu. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Mungkin dia melewati ruang angkasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba ditabrak sepeda motor. Saat dia bangun lagi, dia duduk di tanah dan menelan setiap nafas. Istrinya juga bertanya-tanya, "Mengapa kamu duduk di tanah?" Dia dengan gugup bertanya kepada istrinya, "Hari apa ini? Tahun berapa sekarang?" Ketika dia mendengar bahwa sekarang adalah tahun 2018, baru kemudian pria itu bangun. Ternyata itu semua hanya mimpi. Tapi mimpi itu terlalu nyata. Mungkin ini bukan mimpi. Pada saat yang sama, bekas luka tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya. Suatu hari, ketika dia sedang sarapan di pinggir jalan bersama rekan-rekannya, tiba-tiba, dia melihat bekas luka di pergelangan tangannya. Tapi dia ingat dia tidak pernah memiliki bekas luka. Kolega mengingatkannya, ketika dia masuk perusahaan setahun yang lalu, dia sudah melihatnya. Tapi dia tidak mengakui luka di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Rekan-rekan menertawakannya. "Kamu belum tua, tapi kamu sering lupa." Dia melihat bekas lukanya dengan bingung. "Apakah mungkin aku kehilangan ingatanku?" Sepasang suami istri di supermarket mengantri untuk membayar. Saat ini, pria tersebut mengatakan bahwa dia lupa membeli pisau cukur. Sang istri menyuruhnya membeli lagi lain kali. Tapi suaminya berkata, berciuman di malam hari akan terasa gatal. Jadi dia akan pergi dengan cepat dan kembali. Tetapi ketika dia melihat gilirannya, dia tetap tidak melihat suaminya. Jadi dia harus berbaris lagi. Semakin istrinya berpikir, semakin marah dia. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu. Sekarang dia tidak tahan lagi. Kemarahan melesat langsung ke kepalanya. Saat ini, suaminya memanggil dari jauh untuk mengatakan bahwa dia telah membelinya. "Beli satu, apakah itu bermanfaat? Bukankah Anda mengatakan beli cepat dan kembali?" Kemudian istrinya mulai mengkritiknya dengan keras di depan umum. "Jangan pedulikan dirimu sendiri." 18 generasi nenek moyang suaminya dimarahi. Di malam hari, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan hanya bisa lari ke ruang ganti.
terus-menerus memarahi istrinya karena menjadi wanita jahat. Saat itu, saya gila untuk menikah dengannya. Untungnya ada permainan untuk dimainkan. Tapi game ini terlalu tua. Mengambil setengah jam untuk membuka. Pikirannya benar-benar hancur. Pencuri game juga terprovokasi oleh game. Betapa tak berdaya dan menyedihkannya dia saat ini. Tidak ada pria yang hidup seperti dia. Saya tidak tahu mengapa dia mengingat cinta pertamanya. Hari ini, sepulang kerja, dia terlihat seperti mata-mata yang melihat sekeliling. 7.468 Pak. 6.458 ya. Ya. Setelah keduanya memberi isyarat, transaksi dimulai. Dia tidak sabar untuk memasukkan komputer ke dalamnya. Ketika dia membukanya, itu tampak seperti baru. Dia sangat bersemangat. Lawan mengatakan ini semua adalah item baru. Tapi dia ketahuan oleh istrinya setelah membelinya. Sang istri memerintahkannya untuk segera menanganinya. Jika tidak, mereka akan bercerai. Kamu harus tahu, ini edisi terbatas yang harus antri lebih awal untuk dibeli. Jika bukan untuk istri, maka tidak akan dijual. Dia meyakinkan pihak lain bahwa dia akan merawatnya dengan baik. Setelah kembali, dia dengan hati-hati memeluk harta karun itu. Lalu segera berlari ke ruang utilitas. Kemudian dia menyelipkannya di sudut. Di malam hari saat istrinya tertidur. Momen serunya dimulai. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan. Kemudian masuki kondisi trance dan mulailah bertarung. Tapi dia harus berhati-hati karena takut istrinya tiba-tiba muncul. Meski hanya setengah jam, dia sangat puas. Malam itu, istrinya bersiap untuk mengambilkan popok untuk bayinya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah kantong plastik. Buka dan lihat bahwa itu mesin permainan. Saat ini, api istrinya berangsur-angsur padam. Dia tidak tahu bahwa selanjutnya adalah waktu untuk mengubah takdirnya. Dia pergi ke ruang ganti seperti biasa. Dan kantong plastik hitam di tanah membuatnya merasa gelisah. Benar saja, konsol gamenya hilang. Ketika dia menemukan istrinya sedang menghujani konsol permainannya. Suaminya segera bergegas mendekat. Dia memeluk harta karun itu dan bertanya, "Apakah kamu sudah gila? Apa gunanya membeli barang ini?" Padahal suaminya berkata, "Saya membeli ini karena konsol game kampusnya rusak." Tapi istrinya tetap berteriak, menyuruhnya untuk tidak bermain lagi. Suami tidak dapat menemukannya. Dia bertanya kepada istrinya, "Apakah Anda menggunakan uang saya? Apakah Anda bersalah membeli game lama dengan tabungan?" Tetapi istrinya masih bertanya, "Apakah kamu memikirkan perasaan saya? Jadi, apakah Anda mengerti saya?" Pelanggan yang dia layani tidak sesulit istrinya. Itu adalah hal terakhir yang dia katakan kepada istrinya. Saat ini dia hanya ingin minum dengan rekan-rekannya. Jadi dia menemukan pria lajang ini. Tetapi begitu dia memasuki pintu, dia menemukan ibu rekannya keluar. Dia sangat terkejut. "Saya ingat betul. Bibi itu sudah meninggal. 2 hari ini selalu saja terjadi hal-hal aneh yang membuatku bingung."